Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ilaika ni'mata zahiratan wa batinah. Wa huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa walal hamdu fil ula wal akhirah walal hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus-putusnya melimpahkan kepada kita semua nikmat yang banyak yang tidak bisa kita hitung. Di antara nikmat yang begitu agungnya yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita semua adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat satu-satunya yang kita ibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Marilah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu semua mari kita daya gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mewarnai hidup dan kehidupan kita ini dengan memperbanyak amal-amal salih, amal-amal kebajikan, yang dengan amal-amal kebajikan itu adalah merupakan salah satu bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas amal kegiatan kita di sisa umur kita yang ada ini, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan berupa pahala, yang jelas pahala itu adalah surga Allah. Dan apabila kejelekan yang masuk dalam salah satu catatan amal kita, na'udzubillahi min dzalik, maka pasti catatan amal keburukan itu akan mengantarkan kepada seorang hamba kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah pada siang hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, merupakan salah satu lanjutan dari tema di beberapa isi khutbah saya tentang pentingnya menghadirkan as-sunnah
atau hadis, di dalam memahami makna-makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjawab syubhat orang-orang inkarus sunnah. Dan pada tema siang hari ini adalah membentengi umat Islam dari pemahaman inkarus sunnah. Para jamaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ingin mengetahui tentang apa yang menjadi syubhat orang-orang inkarus sunnah, maka kita perlu untuk mengetahui ta'rif, definisi dari as-sunnah itu. Di dalam beberapa kitab-kitab fikih, para ulama memberikan salah satu ta'rif bahwa sunnah itu adalah ma jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Yang dimaksud dengan sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan dari ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau takrirnya Nabi atau setujunya Nabi terhadap salah satu perbuatan amal yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, pernah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah subuh. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, kemudian salah satu sahabat itu menjawab bahwa ia tertinggal melaksanakan sholat sunnah fajar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan dan tidak melarang. Ini menunjukkan diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memerintah dan tidak melarang, ini memiliki makna takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju atas perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan syubhat orang inkarus sunnah ini? Orang-orang inkarus sunnah ini memiliki pemahaman bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang mubayyin, bukan seorang yang menjelaskan terhadap urusan-urusan agama, sehingga mereka menafikan untuk memahami Al-Quran, untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Orang-orang inkarus sunnah ini menjauhkan pemahaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Salah satu yang menjadi syubhat orang-orang inkarus sunnah itu, di antara yang mereka jadikan dasar bahwa mereka tidak merujuk kepada apa yang menjadi penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Padahal yang paling mengetahui tentang makna yang terkandung di dalam makna-makna ayat-ayat yang di dalam Al-Quran tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil satu dalil kemudian disimpangkan dengan makna menurut hawa nafsu dan pemikiran mereka yang terlepas dari pemahaman as-sunnah. Di antara salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil satu dalil dalam Quran surah Toha, surah 20 ayat 14. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Yang artinya, ma'asyiral muslimin, teks yang ada di dalam Al-Quran jelas. Di sana Allah Subhanahu wa taala memaknai firman itu dengan kalimat, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan kerjakanlah salat untuk mengingatku. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu paham Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, semua yang ada di dalam Al-Quran itu memiliki makna mujmal. Maknanya masih umum,
dan untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam Al-Quran, makna yang umum itu perlu dibawa kepada makna yang khusus. Dan untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang masih umum itu, maka perlu dibawalah sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini, ma'asyiral muslimin, di dalam surah Toha ayat 14 ini, oleh mereka orang-orang ingkar sunnah yang tidak menyukai keberadaan as-sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam memahami Al-Quran itu, mereka memiliki makna, yaitu sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri. Lalu kemudian mereka menyimpangkan makna wa aqimis sholata lidzikri, dan kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Mereka beranggapan, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat yang dipahami orang-orang ingkar sunnah itu adalah cukup hanya mengingat saja. Dia mendasarkan kepada batiniyah, mendasarkan kepada pemahaman batin, bahwasannya sholat yang dipahami oleh orang-orang ingkar sunnah itu adalah sholat ingat, eleng saja. Maka kalau ini pemahaman ini kemudian dibenarkan, betapa kacaunya ibadah kita. Karena sesungguhnya sholat yang dimaksud di dalam Al-Quran itu memiliki hayat-hayat, kaifiyah, cara bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan sholat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk memahami surah Toha ayat 14 ini perlu didatangkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Apa yang dimaui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menafsirkan surah Toha ayat 14 itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sanad Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih. Dan ini bisa dijumpai di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Idza raqada ahadukum anis sholati." Apabila salah seorang di antara kalian lupa tidak mengerjakan sholat karena raqada, karena tertidur, au ghafalaha, atau lupa tidak mengerjakan sholat karena tidur, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fal yusalliha, maka hendaklah kamu segera melaksanakan sholat ketika anda bangun dan ingat belum melaksanakan sholat. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala wa aqimis sholata lidzikri, dan sholatlah, kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Maka ayat ini, ma'asyiral muslimin, bersesuaian dengan makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ma'asyiral muslimin, surah Toha ayat 14 ini memberikan satu tuntunan kepada kita. Mereka yang dimaksud dengan sholatlah kalian ketika engkau mengingatku, sholat adalah bagi mereka dikenakan hukum bagi mereka yang ketika lupa karena tidur tidak melaksanakan sholat, idza dzakaroha falyusalliha, maka apabila ia mengingat belum melaksanakan sholat karena tidur, karena lupa, karena tertidur, maka hendaklah dia segera untuk melaksanakan sholat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekacauan cara berpikir orang-orang ingkar sunnah sehingga mengakibatkan standar operating prosedur dari ibadah di dalam Islam ini mereka tabrak. Mereka berasumsi bahwasanya di dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak butuh hadis, tidak butuh pemahaman as-sunnah. Bahkan kita sudah menghafal bahwa sumber hukum Islam ini ada 4. Yang pertama, sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang kedua adalah as-sunnah as-sahihah. Kemudian sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma'. Dan sumber hukum Islam yang keempat adalah qiyas. Kalau Imam Asy-Syafi'i mensandarkan hanya 3 sumber hukum Islam, Al-Quran, as-sunnah, dan kemudian ijma' umat, yaitu kesepakatan umat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pemahaman ingkar sunnah ini sangat-sangat miris, karena ini akan menjadikan satu bentuk di dalam hal kesalahan di dalam beribadah. Dan inilah kemudian Nabi SAW memberikan satu standar dalam urusan sholat. Tentu kita tidak akan menjumpai di dalam ayat Al-Quran yang sebegitu banyaknya bagaimana sholat Nabi SAW berdiri niat, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian at-tahiyat awal, at-tahiyat akhir. Sampai kapanpun kita akan tidak jumpai tentang hayat Nabi SAW di dalam melaksanakan sholat di dalam Al-Quran. Adanya itu semua ada di dalam hadis Nabi SAW. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Maka hadis Nabi SAW menjawab, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Lah, maka sholat Nabi SAW dimulai dengan berdiri, kemudian bertakbiratul ihram, kemudian i'tidal dan sebagainya. Itu ada di dalam pembahasan atau penjelasan di dalam hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membentengi dari pemahaman ingkar sunnah ini, mari kita tingkatkan kualitas keilmuan kita. Mari kita tingkatkan mutu kualitas pemahaman, pendalaman ad-dinul Islam kita ini. Mari kita isi waktu-waktu kita ini untuk senantiasa gemar untuk bertolabul ilmi, untuk membuka kembali kitab-kitab para ulama, agar kita tidak tersesat dari sisi pemahaman maupun dari sisi amal perbuatan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan, kemudahan untuk melaksanakan apa-apa yang Allah taala berikan kepada kita, perintahkan kepada kita, dan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang Allah taala larang kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam.